Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hoirun Nisa. You can call me Miss Nisa as the English teacher of SMA Islam An-Nizam. How are you going today? I hope you all healthy and in Allah's protection. So, without further ado, let's get to the lesson. Well, good morning all of my dear students. Today we are going to learn and talk about invitation text, especially focus on formal invitation. Jadi hari ini kita akan bahas invitation text di bab ketiga in chapter 3 dan lebih fokus kepada yang formal invitation. Okay, for the general, the definition of an invitation itself is a document written or printed or even spoken words conveying the message for those who are invited. Jadi secara general, secara umum, undangan itu adalah sebuah dokumen tertulis atau yang sudah dicetak atau bahkan yang diumumkan atau dalam dia bentuk spoken words, atau biasanya undangan yang diumumkan misalnya dia sudah otomatis dia adalah bentuknya spoken words, ya kan, yang mengandung pesan kepada orang yang diundang. Nah, jadi for general atau generally, the social functions of an invitation text itself is used to invite someone, to ask someone to attend, to invite people to join, or to ask people to take a part of an event. Nah, jadi secara general, social function atau kegunaan dari undangan itu sendiri adalah untuk mengundang seseorang, ya kan? Atau untuk menyuruh seseorang untuk datang, atau mengundang seseorang untuk bergabung, atau bahkan menyuruh seseorang untuk mengambil bagian di sebuah acara. Nah, the invitation itself divides into two types. There are formal invitation and informal invitation. Jadi ada dua tipe dari undangan ini, ada yang formal dan tidak formal. Jadi di chapter ini, in this chapter 3, kita akan fokus ke formal invitation-nya. Tapi kita tidak akan bisa mengetahui secara seluruhnya tentang formal invitation-nya tanpa kita membandingkannya dengan yang informal invitation. Nah, jadi formal invitation is an invitation which follows a dignified form, tone, or style in an agreement with an established norm, custom, or values to invite someone to a formal and social event. This definition is taken from Webster's in 2012. Nah, jadi undangan formal itu adalah undangan yang harus mengikuti sebuah peraturan yang sudah ditentukan atau bentuk yang sudah ditentukan, bahkan dari segi nada bicaranya, pilihan katanya, gaya dari penulisannya harus mengikuti aturan atau nilai yang sudah ditetapkan dari sananya, maksudnya dari awal. Nah, jadi the social function of formal invitation itself is to invite someone to a formal and social event. Nah, jadi tujuan dari undangan formal ini adalah untuk mengundang seseorang ke sebuah acara formal dan bersifat sosial. Contohnya, contoh undangannya, undangan formal itu contohnya adalah undangan pernikahan, undangan upacara kelulusan, ya kan? Jadi intinya undangan formal ini harus mengikuti aturan yang ketat yang harus diikuti pada saat menuliskannya. Nah, dibandingkan dengan formal invitation, yang informal, undangan informal ini can take on many different forms, bisa mengikuti segala macam bentuk undangan dan tidak harus mengikuti ketentuan-ketentuan dari dibanding dengan yang formal invitation. Contohnya, contoh undangan yang tidak formal itu seperti undangan pesta ulang tahun. Nah, kalau misalnya pesta ulang tahun, otomatis yang kamu undang adalah teman-teman dekat kamu, teman-teman yang sudah kamu kenal dekat, sudah biasa kalian berkomunikasi. Otomatis isi dari undangannya itu, pilihan katanya itu sendiri juga sudah
tidak terlalu formal, ya kan? Nah, aturan untuk menulisnya juga kalian bisa sekreatif mungkin. Tidak harus mengikuti peraturan-peraturan ketat dibanding dengan yang formal invitation atau undangan formal. Begitu dia. Kalau misalnya yang undangan pesta ulang tahun, kalian bisa menghias-hiasnya dengan gambar-gambar, misalnya gambar-gambar balon atau gambar apa aja diwarnai, ya kan? Nah, berbeda dengan yang formal invitation atau undangan yang formal. Nah, jadi the differences between formal and informal invitation itself is the formal invitation is much more classical and elegant, with letters, for example in Times New Roman, with proper punctuation and capital letters. It will also speak to your guests with the highest grade of formality. Formal invitation must be sent by post, and you should wait for confirmation by post or by telephone or RSVP, whereas the informal invitation can be done by email or over the internet. Nah, jadi intinya formal invitation atau undangan formal ini lebih ke bersifat klasik, elegan, dan juga dia font penulisannya ketika kalian mengetikkan si formal invitation ini haruslah dia Times New Roman atau pada umumnya dia bisa kaligrafi paling tidak. Nah, harus mengikuti tanda baca dan huruf besar huruf kecil yang tepat. Juga harus pilihan katanya, diksinya itu juga harus benar-benar formal. Tidak bisa seperti kita berbicara kepada teman kita. Nah, formal invitation itu juga, undangan formal ini tidak bisa dikirim sembarangan, harus dari post. Nah, tidak bisa sembarangan. Dan kita, ketika kita mengirimkan undangan tersebut, kita harus menunggu konfirmasi dari orang yang menerima undangan tersebut. Apakah orang itu bisa datang atau tidak? Itulah yang disebut dengan RSVP atau Respondez s'il vous plaît. Itu dalam bahasa Prancis yang artinya dalam bahasa Inggris itu please reply, tolong balas, begitu. Jadi, yang menerima undangan itu diharapkan secepatnya membalas apakah dia accepting atau declining the invitation. Apakah dia menerima atau menolak undangan tersebut dengan alasan tertentu. Nah, kalau yang informal invitation itu sendiri bisa kita kirim dari email atau dari sosial media, misalnya dari Facebook, Instagram, and etc. Nah, kalau formal invitation tidak bisa begitu. Nah, itulah bedanya. Okay, next. This is the example, the comparison pictures of the example of formal invitation and informal invitation. Nah, yang ini yang formal invitation dan ini yang informal invitation. Bisa kita lihat perbedaannya. Kalau informal itu nih dari kata-katanya semuanya. Nah, biasanya tanggal yang ditulis di dalam undangan yang informal itu ditulis dalam bentuk nomor. Nah, begini dia. Kalau misalnya dia ada yang formal, jarang yang ditemukan begini. Memang ada, tapi jarang. Kalau yang dia benar-benar klasik atau dia kalau kita bilang bukan klasik, mungkin jadul gitu, dia tidak akan ditulis dalam bentuk nomor. Dia harus ditulis dalam bentuk kata-kata. Nah, ya. Nah, juga ada ini kata-katanya juga panjang, ya kan? Panjang dan seperti kita berbicara dengan teman kita. Nah, kalau yang ini tidak. Nah, ciri umumnya juga kalau yang formal invitation itu, undangan formal itu ada RSVP atau Respondez s'il vous plaît ini tadi yang artinya please reply dalam bahasa Inggris, tolong balas. Nah, kalau yang dalam informal invitation tidak ada, ya kan? Nah, itulah perbedaan umumnya. Kalau yang formal invitation, kalau undangan formal, dia harus menunggu jawaban dari si yang diundang, apakah yang diundang ini bisa hadir atau tidak. Nah, begitu dia. Oke, dari segi format, kita akan bandingkan yang formal invitation dan informal invitation. Nah, oke. Kalau yang formal invitation, the first line is the names of the persons who invites. Jadi orangnya bisa, kalau satu orangnya berarti name aja satu orang. Kalau misalnya orangnya lebih dari satu yang mengundang, bisa kita baru ini ditambahkan S, ya kan? Bisa satu orang, bisa banyak yang mengundang. Nah, itu baris pertama, siapa yang mengundang, begitu. Nah,
Second line itu adalah seperti permintaan untuk datang ke sebuah acara gitu. The request for participation, permintaan untuk partisipasinya untuk hadir ke dalam acara tersebut. Nah, the third line, baris ketiga adalah nama orang yang diundang. Nama orang yang diundang, siapa yang diundang. Lalu the fourth line adalah acaranya apa, acara di dalam undangannya itu apa. Lalu baris yang kelima adalah diisi di situ waktu, tanggal, dan acara. Lalu di baris keenam ada tempat atau venue, biasanya venue itu juga tempat. Nah, paragraf terakhir atau baris terakhir itu harus diisi dengan yang Miss bilang tadi. Ini adalah ciri khusus dari formal invitation, yaitu RSVP, yang artinya respondez s'il vous plaît, atau artinya please reply, tolong balas. Nah, perhatikan yang informal invitation, kita lihat formatnya sangat-sangat sederhana dan tidak se-strict ini, tidak sekaku yang formal invitation, ya kan. Kalau yang informal ini langsung aja siapa pengirimnya, lalu salamnya juga bisa warm, hangat, bisa menggunakan nada yang bersahabat seperti berbicara dengan teman, langsung ke tanggal, waktu, dan tempatnya. Dan tanggal, waktu, dan tempat ini biasanya dituliskan dalam nomor saja. Kalau misalnya yang formal invitation biasanya dalam kata-kata. Lalu ada paling di bawah nanti palingan diisi dengan kontak number atau nomor yang bisa dihubungi untuk informasi yang lebih lanjut untuk tentang acaranya. Nah, tidak harus mengikuti sebegininya kalau yang informal invitation, ya kan? Nah, kita langsung lihat contohnya. Kalau linguistic characteristics-nya sendiri untuk formal invitation itu harus simple, precise, and concise words. Ini kurang lebih artinya singkat, tepat, padat. Nah, itu kata-katanya, singkat, tepat, padat. Detailed information, informasinya walaupun singkat, tepat, padat tapi harus detail. The tone should be friendly and sincere. Kalau nada dari bicaranya, kata-katanya itu harus bersifat menghormati. Nah, words should be chosen carefully. Pilihan katanya juga dipilih dengan sangat hati-hati. The style of the writing should be formal, calligraphy, or Times New Roman style. Nah, kalau yang formal invitation ini harus dia fontnya itu kalau tidak kaligrafi harus Times New Roman, tidak seperti yang informal, tidak ada syarat-syarat seperti ini. Oke? Next. Nah, format of layout informal invitation. Format of layout of formal invitation. Formal invitation-nya ini formatnya yang pertama itu ada addresses of the addresser and the addressee. Ini artinya orang yang mengundang. Nah, begitu. Orang yang mengundang siapa, keluarga siapa yang mengundang. Lalu yang kedua itu adalah body-nya, isi dari undangan itu. Yang pertama untuk siapa undangan itu, lalu acara apa, reasons of invitation, acara apa undangan itu, date, time, place atau venue itu tempat juga, tanggal, tempat, dan tanggal, waktu, dan tempat. Dan yang paling penting ini yang RSVP tadi, respondez s'il vous plaît, yang artinya please reply. Nah, yang terakhir itu signature. Nah, signature ini sifatnya biasanya optional, bisa ada dan bisa tidak, ya. Pada umumnya, kalau yang dia benar-benar klasik, atau kalau bahasa sekarang itu bukan klasik sih, jadul, ya kan, dia pasti ada signature-nya. Nah, ini dia contohnya. Contoh dari undangan formal tadi. We invite you together with family and friends to witness the wedding of Patricia Claire Williams and Lucretia Alexander Smith. Nah, jadi yang pertama ini adalah the addresser-nya, yang mengundangnya. We invite you. Dari mana kita tahu we ini siapa? Biasanya dari bawah nih. William Smith, berarti si William Smith family, ya kan? Itu yang mengundang. The kind of event-nya, apa acaranya ini? To witness the wedding of, berarti ini adalah formal invitation of a wedding. Nah, lanjut, ini adalah
pengantinnya begitu ya. Saturday ini yang Miss bilang tadi, kalau dia hari, waktu, dan tanggal itu biasanya dituliskan ke dalam kata-kata, tidak ditulis dalam bentuk angka. Nah, Saturday the 25th of March 2019 at 5 o'clock in the evening at the Garden Club of Jacksonville. Nah, ini adalah date, time, and venue-nya. Venue bisa juga adalah tempat. Date-nya itu tanggal 25 Maret, ya kan? 2019. Time-nya 5 o'clock in the evening, sore hari, jam 5. Nah, lalu ada tempatnya, venue-nya The Garden Club of Jacksonville. Nah, lanjut request to respond. Ini yang tadi RSVP. Kindly RSVP by February 15th. Harus dibalas apakah dikonfirmasi apakah hadir atau tidak yang diundang tadi paling lama February 15, 15 Februari. Nah, kita bisa mengirim ke alamat email ini untuk responnya sendiri. Nah, responnya sendiri itu pasti ada dua. Yang pertama menerima dan ada yang menolak. Nah, dari undangan tadi, kita bisa menulis, misalnya kalau kita menerima undangan tersebut, kita bisa menulis seperti ini secara formal. Mr. and Mrs. John accept, misalnya ini yang menerima undangan tadi, Tuan dan Nyonya John, ya. Accept with pleasure, dengan hormat, dengan senang hati, the kind invitation of Mr. and Mrs. William Smith to the wedding ceremony of their son and daughter on Saturday the 25th of March 2019 at 5 o'clock. Berarti ini dia menerima. Jadi cara menerimanya juga tidak sesembarang itu. Misalnya Mrs. and Mrs. John accept the invitation, misalnya gitu aja. Tidak bisa, harus kita jelaskan seperti ini. Itulah dia ciri khas dari formal invitation ini. Nah, kalau misalnya kita declining atau menolak, bisa juga dia regretting, ini meminta maaf karena tidak bisa hadir begitu. Kita bisa menulisnya dengan Mr. and Mrs. John regret, memohon maaf bahwa they are unable to accept the kind invitation of Mr. and Mrs. William Smith to the wedding ceremony of their son and daughter on Saturday the 25th of March 2019 at 5 o'clock due to the health reasons. Nah, dalam menolaknya juga kita harus memohon maaf terutama, lalu kita juga harus melengkapi detail informasinya tentang undangan itu, lalu kita sertakan apa alasannya. Dikarenakan alasan kesehatan, berarti tidak bisa hadir karena alasan kesehatan. Nah, dalam menerima atau accepting and declining the formal invitation itu juga tidak bisa sembarangan, harus mengikuti format-format yang sudah ditentukan. Dan menjawabnya juga harus sesopan dan se-strict mungkin, seklasik, seelegan, dan seformal mungkin. Nah, itulah short explanation about formal invitation. I hope you understand. So still, as usual, if you still have any question or any you don't understand about the material or any relates to this material that you want to ask me, please ask me, okay? Thank you. See you to the next video, dears. See you on the next video. Don't forget to like, comment, and share this video. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.